mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 jenis roh di dalam dunia ini, yakni Roh Kudus atau roh Allah, roh jahat atau roh iblis, dan roh manusia. Yang paling unik adalah roh manusia, di mana roh manusia ini menjadi rebutan 2 kekuatan roh yang besar itu, yakni roh Allah dan roh jahat. Roh manusia kerap kali disebut yang paling unik sebab disebut sebagai roh kebebasan. Manusia memiliki roh kebebasan, di mana oleh karena roh kebebasan itulah manusia bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang tidak. Dan tentunya disinilah Allah senantiasa berusaha agar manusia mengalami keselamatan. Dan tepatlah di dalam Injil ini, jika manusia ingin selamat, maka di dalam roh kebebasan itu mesti mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. "Ikutlah aku." Pernyataan ini menjadi sebuah kejelasan terhadap roh kebebasan manusia jika ingin diselamatkan. Dalam sejarah keselamatan umat manusia, sejak era awal mula penciptaan yang ada, roh jahat berusaha agar manusia menjauh dari Allah. Tetapi Roh Kudus tak kalah giatnya sejak awal mula sampai era kini perjanjian baru, selalu turut di dalam kehidupan manusia, menampakkan dirinya berulang-ulang kali agar manusia memperoleh nasihat dan pengertian untuk selalu mengikuti Dia
yakni Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam keselamatan. Karena yang mampu menyelamatkan tiada lain adalah Roh Allah. Roh Allah itulah yang memberikan kehidupan dan memiliki kuasa atas kehidupan manusia. Sehingga itu bukanlah urusan kita tentang orang itu selamat atau tidak, sebab itu ada di tangan kuasa Allah. Tetapi kita semua diminta, ikutlah aku. Itu berarti kita mengikuti suara Roh Allah atau Roh Kudus yang membawa kepada kehidupan dan keselamatan. Maka karya-karya yang selalu Allah tunjukkan kepada kita, di mana berulang-ulang kali Allah datang dan menampakkan dirinya, dan bahkan lewat bundanya yang amat mencintai kita, selalu mengingatkan kita lagi. Karena kita sebagai manusia adalah pribadi-pribadi yang rapuh, mudah jatuh di dalam dosa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, karya Allah, karya Roh Allah yang selalu menyelamatkan umat manusia, selalu ada hadir di dalam setiap aktivitas kita, yang mengalir melalui daya kuasanya yang amat mulia itu, untuk menguduskan kita semua. Melalui doa, meditasi, merenungkan kitab suci, hidup berbuah di dalam Roh Kudus. Itulah daya-daya karya ilahi, karya Roh Kudus yang senantiasa mampu membawa kita semua kepada keselamatan. Dalam roh yang sama, yaitu Roh Kudus, kita semua apabila mengikuti apa yang menjadi tuntunan Allah Tuhan kita Yesus Kristus melalui sabda dan ajarannya itu, maka kita semua akan hidup di dalam kesucian dan kekudusan.